tingkatan syubhat, tempat atau sumber kemunculan syubhat, dan bagaimana membedakan syubhat dari halal dan haram. Yang ingin kita garis bawah itu ternyata syubhat itu berjenjang level. Setahu kita kan syubhat ya syubhat saja. Ternyata syubhat itu kadarnya berbeda. Menerangkan juga kemunculan syubhat itu dari mana atau karena apa. Menerangkan juga cara membedakan antara syubhat dengan yang halal, syubhat dengan yang haram. Qala Rasulullah SAW. Kita masuk bab baru. Bab ini bahas tentang tingkatan syubhat. Ternyata syubhat itu berjenjang, bobotnya beda. Terus membahas juga sumber syubhat itu apa saja. Membahas yang ketiga membedakan syubhat dengan halal dan haram. Jadi Nabi mengatakan ini hadis ini tujuannya santri apal kabeh. Soalnya karir santri itu salah satunya pernah membaca kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seorang-orangnya yang hafal yo lancar. Apa kata Nabi? Jadi ada dua hafal itu. Harta yang halal itu sudah jelas, yang haram juga jelas. Jadi kehalalan perkara halal itu ya sudah jelas, tidak dirubuhkan lagi. Yang haram juga jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Antara yang halal ujung kanan dan haram di ujung kiri itu ada banyak umur mustabihat, perkara yang tidak jelas kehalalan atau keharamannya. Remang yang tengah-tengah ini banyak orang tidak tahu, kata Nabi, syubhat ini yang tengah-tengah harusnya diperlakukan apa. Yang syubhat-syubhat ini yang membentang di antara ujung halal dan ujung haram. Tapi pesannya Nabi, ya, kalau tidak banyak yang tahu, barang siapa yang menghindari yang syubhat, maka orang ini telah melindungi kehormatan dan agama. Maksudnya melindungi kehormatan. Kalau orang kok yang syubhat-syubhat itu dihindari, dia akan terlihat jelas integritasnya. Ya, kalau terlihat integritasnya, orang ini akan berubah. Terhormat juga, melindungi juga agamanya. Karena kalau menghindari syubhat, maka yang haram jauh lebih dia hindari. Nah, itu kalau menghindari. Kalau tidak menghindari syubhat, kata Nabi, itu lama-lama dia jatuh ke haram. Ilustrasinya kata Nabi, analoginya, kalau ada penggembala, kok menggembalakan kambingnya misalnya di daerah terlarang. Jadi ini hadisnya sebetulnya lengkapnya karoi yar'a haulal hima yusiku an yaqa'a fihi ala inna likulli malikin hima ala inna himallahi maharim. Riwayat lain seperti penggembala yang mendekati tanah larangan. Begini maksudnya, orang menggembala itu umumnya di tanah bebas, tanah lapang milik umum, siapapun bisa menggembala. Tapi di hampir setiap padang tempat penggembalaan
itu ada satu situs, ada kapling yang itu steril, tidak boleh digembalakan, dipakai menggembala di situ. Itu. Nah, orang ada penggembala menggembalakan kambingnya dekat-dekat dengan bumi terlarang ini, bumi apa jenis? Bukan konservasi ya, apa jenis? Cagar, cagar bumi yang dicagar yang dilindungi ini, kok ya nanti lama-lama dia akan terperosok di dalam jenenge cahaman. Kok mangan pagere tonggo ya suwe-suwe ya mlebu nek kampunge tonggo. Yang di riwayat yang lebih panjang, setiap penguasa pasti bumbunya bumi larangan. Bumi larangannya orang itu adalah ya hal-hal haram itu. Kalau orang mendekati, kalau orang dekat dengan bulan Subhat, ya dia lama-lama akan jatuh ke haram. Nah, dari hadis ini jelas. Nas itu berarti dalam usul fikih itu kata yang maknanya tidak menerima takwil. Artinya sudah tegas. Apa tegasnya? Bahwa harta itu dibagi 3 kelompok, halal, haram, dan syubhat. Kalau halal tadi kata Nabi sudah jelas, yang haram sudah jelas. Sekarang yang tengah-tengah itu, yang syubhat itu banyak yang tidak tahu. Dan karena banyak yang tidak tahu, ya harus diberitahu, harus disampaikan jelasnya bagaimana uraian tentang syubhat ini. Kalau kata Nabi banyak yang tidak tahu, berarti masih ada yang tahu. Meskipun populasinya sedikit, nah yang tahu ini harus menjelaskan. Nah, saya mau jelaskan karena saya tahu. Jadi harta halal jelas, yang haram juga jelas. Yang halal jelas ini kita sebut saja halal mutlak. Harta yang halal mutlak itu harta yang secara intrinsik bendanya tidak mengandung zat yang menjadikannya haram. Apa misalnya? Oh, itu nanti definisi halal ini tidak definisi halal ya. Jadi halal mutlak itu harta yang zatnya tidak ada unsur yang mengakibatkan haram. Nanti akan dijelaskan ketika bicara haram. Dan harta ini diperoleh tanpa ada cara yang haram. Berarti ini halal mutlak. Zatnya ya halal, tidak ada yang haram. Cara mendapatkannya juga tidak ada yang mengakibatkan haram. Contohnya air hujan kita ambil langsung dari udara. Jadi pas hujan kita memangap madu dhuwur, obat diwadahi, dan kita berdiri di tanah kita sendiri atau di tanah yang halal, tanah umum yang siapa saja bisa. Berarti ini air hujan yang seperti ini halal mutlak. Karena apa? Airnya tidak ada zat yang menjadikannya haram. Cara kita memperoleh juga tidak ada yang menjadikannya haram. Karena kita tidak pakai wadah. Kalau pakai wadah bisa jadi produksi wadahnya atau transaksi yang melibatkan wadah ini menjadikannya haram. Kita saat mengambil air hujan berdiri di tanah kita sendiri atau di tanah mubah milik umum. Berarti tempat
tempat kita. Lain halnya kalau ini tanah di halaman tetangga kita, di atas tanah orang lain, itu berarti ada unsur memperoleh air hujan ini yang unsur yang mungkin ada tidak halalnya. Halal itu. Sekarang yang haram mutlak. Tidak tahu kalau halal disebut mutlak, kalau haram disebut makruh. Ini kan begitu istilahnya Imam Ghazali. Bukan haram mutlak, tapi haram makruh. Kita sebut haram mutlak juga apa? Yaitu harta yang dalam zatnya itu ada unsur yang menyebabkan haram. Misalnya apa? Unsur memabukkan. Misalnya apa? Unsur kenajisan. Unsur memabukkan dalam khamr, unsur najis dalam air kencing, itu menjadikannya dia hal haram dikonsumsi secara zat. Atau ya, cara memperolehnya, mendapatkannya, barangnya, zatnya suci, halal, tapi memperolehnya ada cara yang mengakibatnya haram. Misalnya apa? Dengan cara zalim atau melalui riba dan sejenisnya. Mungkin air hujan, tapi mungkin ini wis halal dijamin air hujan. Tapi air hujan ini didapat dari apa? Dari cara menggasap ciduk orang lain. Airnya halal, berarti tapi mendapatkannya itu ada cara yang mengakibatkan haram. Nah, ini halal mutlak dan haram mutlak. Nah, dua ini ada di ujung paling kanan dan ujung paling kiri. Terus yang sebelah-sebelahnya, yang area dekat dengan halal, berarti ini bukan tidak mutlak lagi. Area yang dekat dengan haram, berarti haramnya juga tidak mutlak lagi. Itu yang digabungkan dengan yang halal dan digabungkan dengan yang haram. Tuh. Wail ta'akum matahak al-Quran dulu lagi ini sama. Contohnya apa? Kenapa kau digabungkan dengan yang halal? Ini halal tak ada kesubhatan, ya. Tapi dia dekat dengan halal, gabungkan saja dengan halal. Yang ini ada subhat, tapi dekat dengan haram, gabungkan dengan halal. Nah, kenapa digabungkan seperti ini? Karena ada kemungkinan memang ihtamala bagayuhu, tapi lam yakun sababun yaitu alaihi. Ada kemungkinan harta ini semula halal berubah haram karena ada kemungkinan dia haram. Contohnya apa? Ini hewan buruan darat, bujang, apa, ayam malas gitu ya, menjangan. Ini hewan buruan darat dan hewan buruan laut, air, ikan, itu halal. Tetapi ketika kita ini digabungkan dengan halal. Ketika kita menangkap kijang di hutan, berburu dan kemudian berhasil menangkap kijang, ada kemungkinan kijang ini ternyata sudah dimiliki pemburu sebelumnya, terus dia kabur lepas dari pemburu itu. Kemungkinan ini ada. Atau kalau ikan di air, di laut,
sudah pernah ditangkap nelayan sebelumnya, dia lolos lepas kabur dari apa itu mau kepis. Kepis itu apa? Lubuk. Lain itu kata lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Nah, ini lubuk ini masih lubuk itu tangkapan jiwa. Nah, ketika kita menangkap ikan di air itu ada kemungkinan sebetulnya dia sudah dimiliki oleh nelayan sebelumnya kemudian lepas. Kemungkinan ini ada, akan tetapi tidak ada buktinya, tidak ada tanda-tanda ini sudah pernah ditangkap oleh pembunuh sebelumnya. Oleh karena tidak ada tanda apalagi bukti pernah dimiliki pembunuh sebelumnya, maka yang ada kemungkinan haram ini diabaikan saja. Kok kita masih ragu, maka terus kita tinggalkan. Wah, jangan-jangan kijang ini sudah ditangkap pembunuh sebelumnya, kemudian lepas, ditangkap oleh kita. Ikan ini juga sudah ditangkap nelayan sebelumnya, terus lepas, kemudian kita tangkap. Ya, ini jangan-jangan begitu, ya sudah dilepas saja. Ini keliru. Kenapa? Karena tidak disertai kemungkinan atau ihtimal ini tidak disertai dilalah, tidak ada tanda-tandanya. Kok kita lepas kijang itu, kita lepas kembali ikan itu namanya apa? Warokul waswasi. Wilayahnya orang was-was, tidak perlu sampai segitu. Karena apa? Ini hanya dugaan semata, wahmun mujarrodun la dilala fa'alai. Nah, ini kasusnya beda dengan air hujan yang ini mutlak tidak ada kemungkinan haram air hujan yang kita ambil mana tanpa wadah kita berdiri di tanah sendiri. Itu halal mutlak itu. Tapi ini hewan buruan ada kemungkinan. Tapi kok kemungkinan ini kita turuti sehingga kita lepas, itu wilayahnya orang was-was. Kenapa? Tidak perlu seperti itu. Soalnya tidak ada tanda-tanda ini pernah dimiliki pemburu sebelumnya. Makanya ikan yang kita tangkap digabungkan dengan yang halal, kijang yang kita tangkap juga digabungkan dengan halal, meskipun tidak mutlak seperti yang hujan tadi. Lain hanya kalau ada tanda-tanda kijang itu yang menandakan dia sudah pernah tertangkap pemburu sebelumnya. Nanti bila naam